Terima kasih kepada Mas Rusnandi selaku moderator. Bisa langsung saya mulai ya. Selamat siang untuk teman-teman semua, dan terima kasih telah hadir kembali di event Bisa ini. Nah, untuk selanjutnya materi yang kita bahas adalah lebih ke arah praktikal ya, yaitu mengenai bagaimana sih kita untuk mendeteksi kendaraan dengan menggunakan model Faster RCNN. Nah, adapun outline presentasinya pada kesempatan hari ini, yang pertama kita buka dengan pendahuluan. Nah, jadi kita akan kenal terlebih dahulu nih, apa aja nanti istilah-istilah atau pengertian-pengertian dari sesuatu yang nantinya akan kita gunakan ya, di implementasi Faster RCNN. Lalu yang kedua adalah bagaimana sih Faster RCNN ini bekerja, dan sampai yang terakhir kita akan melakukan sebuah implementasi Faster RCNN untuk deteksi kendaraan. Langsung masuk ke pendahuluan. Nah, jadi di sini saya akan sedikit review kembali ya, apa yang telah disampaikan di pada sesi pertama tadi oleh Pak Adib mengenai sebenarnya deteksi kendaraan ini masuk ke dalam tas apa sih? Nah, deteksi kendaraan ini masuk ke dalam salah satu tas dari computer vision ya, yaitu object detection. Di mana computer vision itu sendiri adalah sebuah pendekatan dalam bidang teknologi yang mengadopsi cara kerja dari penglihatan manusia. Oke, jadi jika kita lihat ya bahwa pada manusia cahaya-cahaya misalnya ditangkap dari sebuah mata, ya. Nah, dari mata itu nanti cahaya akan dikirimkan ke otak untuk diproses lebih lanjut, misalnya untuk mengenali bahwa oh, ini adalah objek kucing dan lain sebagainya. Nah, computer vision ini sama. Jadi cahaya yang ditangkap ini dari sebuah device ya. Device-nya berupa kamera dan lain sebagainya, untuk nantinya akan dikirimkan ke dalam sebuah model cerdas. Model cerdas ini yang nantinya akan kita build. Nah, object detection sendiri adalah proses untuk menemukan instant object dalam kelas tertentu, seperti wajah, mobil, pohon, gambar, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga mungkin dari beberapa teman-teman tidak asing juga ya tentang klasifikasi ya, di mana pada klasifikasi informasi yang diberikan itu berupa kelas objek. Nah, sedangkan pada object detection ini lebih advance lagi, di mana informasi yang nanti akan diberikan lebih dari sekedar kelas pada objeknya, yaitu informasinya juga terdapat 4 buah koordinat yang nantinya akan membentuk sebuah kotak yang biasa disebut sebagai bounding box, di mana kotak itu atau bounding box itu merepresentasikan lokasi atau posisi objek di dalam image tersebut. Gitu. Nah, oke, next. Di sini saya jelaskan sedikit mengenai model ya, dari object detection. Jadi seperti yang dilihat teman-teman, ini ada sebuah ilustrasi singkat bagaimana object detection ini bekerja. Jadi pertama kita akan menyediakan sebuah input berupa image, di mana bisa kita lihat dalam image tersebut terdapat beberapa objek nih. Ada objek mobil, rambu lalu lintas, pohon, dan lain sebagainya. Nah, nantinya model akan menerima input berupa image yang masih belum diproses di image-nya. Nanti image tersebut akan diproses dalam model, dan model akan mengenerate sebuah image baru, di mana dalam image baru tersebut terdapat bounding box di sekitar objek yang nantinya akan kita deteksi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa part yang terpenting adalah di bagian modelnya nih, yaitu di chart yang berbentuk lingkaran ini. Jadi model ini merupakan bisa dibilang otaknya ya, otak dari sistem yang nantinya akan kita lakukan training pada model ini. Nah, untuk object detection sendiri nih, terdapat beberapa model nih. Dari awal kemunculannya di arsitektur CNN atau Convolutional Neural Network. Di sini bisa saya kategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada model yang berbasis region, yaitu ada RCNN, Fast RCNN, dan Faster RCNN. Nah, itu sebenarnya merupakan satu upgrade aja. Jadi misalnya jadi RCNN itu upgrade-nya jadi Fast RCNN, dan Fast RCNN upgrade-nya jadi Faster RCNN, dan lain sebagainya. Yang kedua ada objek atau model YOLO, yang mungkin di awal pada sesi pertama tadi sudah sedikit disinggung ya oleh pemateri. Nah, walaupun nantinya kita implementasi yang akan kita lakukan dengan menggunakan framework, tapi sedikit saya akan jelaskan sedikit ya arsitektur secara general dari Faster RCNN.
Ini bertujuan untuk apa? Jadi tujuannya adalah untuk agar teman-teman memahami nih arsitektur cluster RCNN. Jadi untuk mungkin aja dari teman-teman ada yang ingin membuild atau ya membuat arsitektur cluster RCNN secara manual dan lain sebagainya. Jadi lebih dapat dipahami. Jika kita lihat pada gambar nih, gambar tersebut merupakan arsitektur sederhana atau general dari cluster RCNN, di mana kita mempunyai input berupa image, lalu image tersebut akan diteruskan ke dalam sebuah neural network yang biasa disebut sebagai convolutional layers. Nah, nanti convolutional layers ini akan menghasilkan sebuah feature map. Feature map ini mengandung fitur-fitur tertentu ya, atau ya fitur-fitur dalam image tadi, yang mana dari fitur map ini akan diteruskan lagi ke dalam sebuah neural network sederhana yang biasa disebut sebagai region proposal. Nah, region proposal network ini bertujuan untuk mengenerate region-region mana aja sih yang nantinya akan dipropose ke dalam arsitektur selanjutnya, yaitu ada arsitektur classifier, seperti itu. Nah, pas RCNN, karena dia masuk ke dalam task object detection, dia juga akan mempunyai output berupa 4 koordinatnya nantinya akan menjadi sebuah kotak atau bounding box. Nah, lalu bagaimana sih cluster RCNN bekerja? Oke, seperti yang sama-sama kita lihat aja di arsitektur secara generalnya, bahwa dalam arsitektur cluster RCNN tersebut terdapat sebuah proses yang dinamakan convolutional layers. Nah, convolutional layers ini berangkat dari arsitektur CNN atau convolutional neural network. Jadi, pertama-tama kita bahas dulu nih tentang arsitektur CNN ini. Secara sederhana aja ya. Jadi, arsitektur CNN ini terbagi menjadi 2 arsitektur. Yang pertama ada feature learning atau feature extraction, dan yang kedua ada classification. Di mana pada feature learning ini terdapat beberapa proses juga. Setidaknya ada 2 proses. Yang pertama ada proses yang disebut konvolusi, dan yang kedua ada proses yang disebut pooling. Nah, jadi konvolusi ini merupakan sebuah proses ya untuk perkalian antara matriks input. Matriks input itu berupa image nih, dan sebuah filter. Filter ini merupakan sesuatu matriks yang nantinya akan kita set. Kita set sedemikian rupa sesuai dengan yang kita mau atau sesuai dengan case kita nih. Nantinya kedua matriks ini akan dikalikan, di mana filter yang tadi kita set ini akan dijalankan melalui sebuah proses sliding window ya, dari sebelah kiri atas image ke kanan bawah. Nah, nantinya hasil dari konvolusi ini akan diteruskan lagi ke dalam pooling layer, di mana dalam pooling layer ini bertujuan untuk mengurangi dimensi pada data hasil dari konvolusi tadi. Nah, pooling layer ini juga bisa kita gunakan ya untuk tujuan lainnya dari pooling layer ini, untuk meringankan biaya komputasi, dan juga bisa kita manfaatkan juga untuk mengatasi atau mengurangi risiko overfitting. Seperti itu. Nah, feature learning ini atau feature extraction ini adalah arsitektur dari convolutional layers ini yang tadi kita sama-sama lihat di sini. Jadi kita akan fokus bahas di situ aja terlebih dahulu. Nah, hasil dari feature learning ini berupa feature map. Jadi, jika saya gambarkan feature map seperti ini, di mana bisa kita lihat sama-sama kita lihat ya, bahwa feature map ini akan menghasilkan sebuah fitur yang merepresentasikan image yang tadinya kita melakukan proses konvolusi. Yang perlu kita ketahui adalah semakin dalam layer pada arsitektur convolutional layers, maka semakin banyak juga nih informasi yang akan dipelajari, dan semakin abstrak juga feature map yang akan dihasilkan. Lalu kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, karena pada yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa CNN ini semakin dalam atau semakin banyak layer pada arsitektur CNN tadi, maka semakin banyak juga informasi yang diambil, dan juga semakin mengurangi juga dimensi dari image. Ini kita kembali lagi nih, bisa teman-teman lihat nih, jadi dari yang tadi gambar input berupa mobil nih,
kan itu image-nya lumayan besar ya. Nah, dia akan seiring dalamnya layar dalam fitur locking ini, maka gambar ini akan semakin berkurang dimensinya. Ini bisa kita lihat ya bahwa di sini saya akan menggunakan untuk implementasi ini, visualisasi fitur map ini saya menggunakan arsitektur VGG 16. Di mana pada VGG 16 ini terdapat 5 kali pooling, 5 kali konvolusi dan 5 kali pooling. Oke, bisa sama-sama kita lihat ya bahwa pada konvolusi dan pooling pertama ini, fitur map yang dihasilkan masih bisa kita baca atau kita lihat. Jadi sama-sama kita lihat ya bahwa dalam fitur map tersebut masih terbentuk sebuah objek berupa kucing. Masih bisa kita lihat nih objeknya. Nah, seiring dalamnya layar nih, jadi semakin banyaknya konvolusi dan pooling, maka fitur map yang akan dihasilkan juga akan semakin abstrak. Jadi bisa kita lihat pada konvolusi dan pooling di tahap kelima tuh. Fitur map yang dihasilkan hanya berupa titik-titik, berupa titik hitam dan titik putih yang tidak bisa kita baca ya, tidak bisa kita pahami. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya dalam arsitektur faster RCN yang tadi juga terdapat yang namanya region proposal network. Yang mungkin sini akan sedikit saya bahas juga. Jadi RPN ini sangat identik dengan model faster RCN, di mana RPN ini merupakan sebuah neural network sederhana ya, yang berfungsi untuk mengenerate region yang nantinya akan dipropos ke model arsitektur selanjutnya, yaitu arsitektur di classifier. Nah, RPN ini juga memiliki classifier dan regressor. Jadi nanti outputnya itu berupa bounding box juga dan apa kelasnya. Seperti itu. Nah, oleh pengembang ini, bisa kita lihat di gambar nih, oleh pengembang faster RCNN, region proposal network ini akan menghasilkan 9 buah kotak, di mana 9 buah kotak ini didapat dari satu anchor. Nah, anchor ini merupakan titik tengah nih dari bounding box. Oke, lalu 9 kotak itu kita generate dari mana? Nah, 9 kotak ini kita dapat dari 3 skala dan 3 rasio. Di mana 3 skala ini merupakan 3 skala tergantung dari image input kita ya. Nah, untuk 3 rasionya itu ada rasio 1:1, 2:1, dan 1:2. Nah, jadi total untuk satu anchor akan menghasilkan 9 kotak bounding box, seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa sih kita pengembang ini mengenerate bounding box sebanyak 9 untuk satu anchor? Nah, ini bertujuan untuk agar semua objek dalam image itu bisa kita recognize. Jadi misalnya nih, ada objek pohon, kan objek pohon itu identik dengan tinggi ya. Nah, jadi kita bisa, objek pohon itu bisa kita recognize dengan bounding box, atau ada objek mobil, dan lain sebagainya ya. Jadi tujuannya, sekali lagi intinya adalah untuk agar semua objek dalam image itu bisa kita propose. Objek-objek yang menarik ya, objek-objek tertentu. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, bahwa region proposal ini akan menghasilkan 9 buah bounding box untuk satu anchor. Jadi bisa teman-teman lihat nih pada gambar di sebelah kiri, paling kiri atas, di mana di situ terlihat sekilas ya bahwa satu anchor ini terdapat 9, yaitu 3 rasio dan 3 skala. Nah, jika kita visualisasikan semua anchornya, bisa teman-teman lihat tuh bahwa di sebelah kanan gambarnya terdapat banyak sekali bounding box yang harus kita training nantinya. Nah, lalu bagaimana bisa sih faster RCNN dikenal sebagai model yang lebih cepat jika kita harus mentraining semua anchor-anchor ini? Oke, di sini coba kita hitung ya anchornya. Di sini misalnya kita akan memasukkan sebuah image nih dengan ukuran 14x14 yang didapat dari arsitektur VGG 16. Jadi arsitektur VGG 16 kan pada layer, kalau nggak salah layer ke-13 itu dia akan menghasilkan atau meresize image menjadi ukuran 14x14 dengan channel 512. Nah, kita hitung nih kemungkinan posisi anchornya. Untuk ukuran image saja kita telah mendapatkan kemungkinan anchornya sebanyak 196 anchor.
lalu kita kalikan dengan 3 skala dan 3 rasio, maka kita akan mendapatkan anchor sebanyak 1764. Nah, ini merupakan anchor yang tidak sedikit ya teman-teman. Jadi bagaimana bisa Faster RCNN itu dikenal sebagai model yang lebih cepat gitu. Nah, namun pada implementasinya nih, Faster RCNN tidak menerima serta-merta gitu semua anchor yang berhasil di-generate. Jadi ada beberapa pendekatan di mana Faster RCNN ini menseleksi anchor-anchor tertentu saja yang nantinya akan dipropose ke arsitektur selanjutnya. Jadi pendekatan yang pertama itu ada yang namanya NMS atau non-maximum suppressor. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa dalam objek yang sama itu akan dibenarkan nih dalam beberapa anchor, atau beberapa anchor ini terdapat dalam objek yang sama. Jadi kita akan menghilangkan anchor-anchor tersebut. Jadi kita maunya satu objek ya satu anchor aja. Nah, itu bisa menggunakan non-maximum suppressor. Caranya adalah kita akan menggunakan sebuah pendekatan dengan intersection over union. Jadi kita hitung dengan threshold tertentu, di mana nantinya dengan threshold yang telah kita set, itulah anchor yang akan kita ambil, seperti itu. Nah, cara kedua, pendekatan kedua adalah kita akan menghilangkan semua anchor yang ukuran itu melebihi image. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya, bahwa di gambar di mana anchor banyak itu yang terdapat anchornya keluaran size anchor yang melebihi size image. Nah, itu akan kita hilangkan. Oke, jadi yang tersisa adalah anchor-anchor yang sudah tadi kita seleksi, seperti gambar di sebelah kanan. Gambar paling kanan yang ini. Mungkin seperti itu. Kita akan masuk ke implementasi dari Faster RCNN. Di sini saya sudah gambarkan melalui sebuah flowchart ya. Di mana flowchart ini yang saya ambil adalah flowchart secara general. Jadi flowchart ini sebenarnya nggak mesti untuk case object detection aja. Oke, kita baca dulu sama-sama flowchartnya. Jadi pertama-tama itu kita akan mengumpulkan dataset. Lalu data yang telah kita kumpulkan, kita anotasi. Kemudian kita split datanya menjadi data train dan data test. Di mana data train ini adalah data untuk model belajar yang nantinya akan dipelajari model, dan data test ini adalah data yang menjadi acuan seberapa bagus sih model kita belajar. Lalu setelah proses training dan testing itu kita lakukan, maka kita bisa menginference model ke dalam evaluasi tertentu atau aplikasi tertentu. Nah, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya ya, bahwa di sini kita akan menggunakan sebuah framework. Jadi mungkin dalam flowchart ini nih terdapat beberapa proses yang berbeda. Jadi misalnya kita nanti akan split dataset dulu, baru kita anotasi dan lain sebagainya. Karena aturannya adalah kita akan menggunakan framework nih, maka kita harus mengikuti aturan dari framework tersebut. Seperti itu. Oke, kita masuk ke data collection. Nah, jadi untuk mengumpulkan data ada beberapa cara nih yang bisa teman-teman lakukan. Di sini saya highlight 3 cara saja. Yang pertama, kita bisa download dataset di situs-situs yang memang menyediakan datanya secara terbuka ya. Di sini saya sebutkan beberapa aja, ada ImageNet, ada COCO, Common Object in Context, ada Columbia University Image Library, dan ada Kaggle. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang datasetnya tersedia pada situs-situs ini, bisa teman-teman download aja langsung datasetnya. Nah, yang kedua itu ada melalui sebuah program, di mana dalam program ini saya bagi menjadi 2, yaitu ada scraping dan crawling, di mana teman-teman bisa membuat program tertentu untuk mengambil data dari situs-situs tertentu. Oke, di sini saya bedakan scraping dan crawling karena pada pengimplementasiannya memang 2 teknik ini agak sedikit berbeda. Jadi misalnya untuk scraping itu sendiri digunakan untuk pengambilan data dalam skala yang tidak terlalu besar ya. Dan scraping ini juga hanya membutuhkan sebuah HTTP untuk menjembatani proses ekstraksi data dari situs yang nanti akan kita ambil. Sementara untuk crawling ini biasanya digunakan untuk pengambilan data dalam jumlah skala yang cukup besar.
Di mana dalam CrowdLink ini kita akan membutuhkan sebuah URL dan API untuk menjembatani proses pengambilan datanya, seperti itu. Lalu cara yang ketiga adalah melalui sebuah observasi. Nah, maksud observasi di sini adalah kita meninjau atau datang langsung ke lokasi untuk mengambil datanya. Itu bisa melalui sebuah device ya, berupa device kamera, itu bisa dari CCTV, bisa dari kamera handphone, dari drone, dan lain sebagainya. Nah, pengambilan datanya itu bisa berupa image ataupun video, seperti itu. Jadi seperti yang sama-sama kita ketahui ya, bahwa kan video itu terdiri dari serangkaian frame yang terurut ya. Nah, dari serangkaian frame itu nanti videonya kita pecah menjadi frame-frame, di mana frame itu nantinya akan kita lakukan anotasi, seperti itu. Nah, untuk ini nanti akan kita demokan ya, karena kebetulan juga data yang saya ambil itu merupakan data dengan observasi. Jadi saya ambil sendiri datanya dari sebuah kamera handphone. Selanjutnya kita masuk ke data anotasi. Jadi anotasi itu adalah task untuk memberikan label pada sebuah data. Nah, datanya bisa berupa teks, gambar, dan lain sebagainya. Untuk case ini kita akan menganotasi data image. Nah, ada beberapa tools nih yang dapat teman-teman gunakan ya untuk melakukan proses anotasi ini. Jadi yang pertama ada yang namanya tools label IMG. Yang kedua ada yang namanya tools Reg label. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan label IMG bisa di-download pada link yang sudah saya cantumkan di slide. Atau pada custom link yang sudah saya buat juga. Nah, bagi teman-teman yang telah menginstal Anaconda, teman-teman juga bisa untuk langsung menginstal di command prompt-nya dengan perintah pip install label img. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui dokumentasinya bisa juga dilihat pada link yang sudah saya cantumkan. Dan pada Reg label juga sama, ini untuk menganotasi image ya. Untuk link dan dokumentasinya teman-teman bisa lihat juga di slide yang setelah saya cantumkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mendemokan cara menganotasi image dengan menggunakan tools label IMG. Nah, sebelum saya demokan bagaimana cara menganotasi image tersebut, ini ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa format dataset yang bisa kita buat. Oke, di sini. Di sini saya cantumkan beberapa aja terhadap proses atau format dataset. Nah, yang perlu kita ketahui adalah berbedanya format dataset, berbeda juga nanti proses atau perlakuan kita terhadap data tersebut. Ya, makanya kita harus terlebih dahulu mengetahui format dataset apa aja yang ada pada data image. Yang pertama itu ada format dataset COCO atau Common Object in Context, di mana pada format dataset ini akan menghasilkan sebuah image dengan file JSON. Nah, file JSON ini yang nantinya akan mengandung informasi-informasi yang merepresentasikan dataset kita. Jadi kalau kita lihat nih pada file JSON ini terdapat beberapa section yang mengandung informasi. Itu karena banyak sekali ya sectionnya, jadi di sini saya contohkan aja section anotasi. Di mana section annotation ini terdapat beberapa informasi yang bisa kita ketahui nih. Yang pertama diantaranya adalah image ID-nya berapa, terus kategori ID-nya, lalu ada koordinat bounding box-nya, dan lain sebagainya. Nah, lalu format yang kedua itu ada Pascal VOC, atau Visual Object Classes. Di mana secara sekilas kita lihat bahwa Pascal VOC ini mempunyai format yang lebih sederhana dari COCO. Nah, untuk Pascal VOC sendiri, dia akan menghasilkan sebuah file anotasi dengan format XML. Di mana format XML ini akan akan di-generate. Jadi nantinya akan ada file XML ini untuk masing-masing image, seperti itu. Nah, ini berbeda dengan COCO, di mana pada COCO ini satu dataset kita akan disimpan dalam satu file JSON. Lalu format yang ketiga ada yang namanya YOLO, atau You Only Look Once. Di mana format dataset ini lebih sederhana lagi dari format dataset yang sebelumnya kita bahas nih. Pada format dataset ini akan menghasilkan sebuah file dengan format txt, di mana sama masing-masing image nanti akan mempunyai satu file txt.
Dan file teks ini akan memberikan kita informasi berupa ID objeknya, lalu 4 titik koordinat yang bentuk bounding box-nya. Oke, nantinya karena pada implementasinya kita akan menggunakan format Pascal POC, maka kita akan sedikit terlebih dahulu nih membaca apa aja sih informasi yang diberikan pada Pascal POC ini. Jadi yang pertama kita ada tag annotation, yaitu tag yang membuka informasi tersebut, di mana dalam tag tersebut ada tag lagi, yaitu diantaranya ada folder, yaitu folder file data yang kita disimpan, lalu nama filenya, lalu ada path-nya juga. Lalu tag kedua ada text size, di mana text size ini menginformasikan ukuran image kita dan kedalamannya juga atau channelnya. Lalu tag yang ketiga ada objek, di mana dalam tag objek ini menginformasikan kelas dari objek, lalu ada truncatednya, itu apakah objek ini terpotong atau tidak. Lalu ada tag bounding box, di mana tag bounding box ini adalah 4 titik koordinat yang nantinya akan membentuk bounding box. Oke, mungkin langsung kita demokan saja anotasi di label image-nya. Ini saya sudah sediakan nih dataset vehicle. Ini dataset yang saya ambil sendiri dari sebuah JPO. Nah, ini saya asumsikan bahwa ini bukan dari kamera handphone, tapi dari kamera CCTV. Jadi kita sama-sama asumsikan aja bahwa ini merupakan kamera statis ya. Nah, nantinya dari data tersebut kita split nih data yang sudah kita kumpulkan dengan code ini. Sudah saya siapkan juga code-nya. Oke, mungkin sedikit kita baca code-nya. Jadi pertama kita import library OpenCV dengan sintak import CV2. Lalu kita baca file videonya dengan menggunakan library tadi, fungsi library tadi, menggunakan video capture. Lalu kita read nih videonya dan simpan di variabel success. Kita looping video tersebut. Nantinya setiap loopingnya atau setiap iterasinya kita akan mendapatkan sebuah image dari frame tersebut. Seperti itu. Nah, ketika kita jalankan nih code-nya, kita akan pro, kita activate terminal yang telah kita buat. Ubah direktorinya ke penyimpanan. Lalu cara menjalankannya adalah kita awali dengan perintah Python, lalu nama file atau nama code-nya, seperti itu. Jadi jika kita jalankan, dia akan mengenerate sebuah dia akan mengenerate ya frame-frame baru nih, bisa kita lihat frame-framenya. Nah, frame-nya ini yang nantinya akan kita jadikan sebagai dataset kita. Oke, mungkin karena prosesnya agak lama, jadi kita skip aja. Kita lihat dataset yang telah dibuat nih. Nah, ini adalah merupakan dataset ini. Dataset kita. Dari sebuah video. Ini teman-teman lihat ya. Di sini dari sebuah video kira-kira tadi berdurasi 17 detik, kita mendapatkan kurang lebih 117 item, dan itu pun tadi saya intro ya prosesnya karena agak lama juga. Jadi kita sudah mendapatkan data yang cukup banyak nih. Nah, yang jadi masalah adalah data ini tidak bervariasi. Artinya apa? Artinya adalah data tersebut tidak banyak objek-objek yang dengan kondisi yang berbeda, misalnya pencahayaan yang berbeda, atau objeknya terpotong, atau objeknya blur, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan pendekatan lebih lanjut, yaitu dengan augmentasi ya. Jadi teman-teman bisa klik image-nya, teman-teman bisa rotasi, teman-teman bisa lakukan blur, grayscale, dan lain sebagainya, agar dataset kita lebih bervariasi lagi, sehingga model yang diciptakan atau dibuat nanti lebih bagus. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenerate datasetnya,
Lalu kita lakukan anotasi nih, seperti flowchart yang tadi kita bahas sebelumnya. Jadi teman-teman bisa download install terlebih dahulu label image-nya atau tools untuk anotasi tanya. Di sini karena saya sudah menginstal label image, maka akan keluar informasi seperti ini. Cara memanggil atau menjalankan toolsnya, kita ketik aja namanya label image. Lalu akan muncul sebuah user interface seperti ini nih. Jadi jika kita lihat, ini merupakan user interface yang sangat sederhana ya. Jadi untuk menganotasi dataset harusnya tidak sulit ya. Dan untuk teman-teman dari berbagai background apapun, seperti itu. Nah di sini hal yang pertama harus kita ketahui adalah kita mau menganotasi dataset ini dalam format apa. Tadi kan kita sudah bahas tuh format datasetnya banyak ya. Ada POC, ada YOLO, ada COCO, dan lain sebagainya. Nah, untuk tools label IMG sendiri, di sini ada dua format dataset yang bisa kita lakukan. Tentukan yang pertama ada Pascal VOC, yang kedua ada YOLO. Jadi bisa teman-teman pilih aja nih format datasetnya. Yang kedua adalah kita open directory ke tempat penyimpanan dataset kita. Di sini ya, tempat penyimpanannya tadi kita generate datasetnya. Sorry, salah. Nah, ini ya, teman-teman, buat dataset yang nantinya akan kita buat. Nah, ini hal yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah ubah tempat penyimpanan dari hasil anotasi nantinya. Ini menjadi sangat penting ya teman-teman, karena kalau teman-teman tidak mengatur tempat penyimpanan ini, maka nanti hasil file anotasi yang disimpan jadi berantakan gitu dan akan membingungkan teman-teman juga. Ini kita lihat lagi. Kita biasanya hasil anotasi itu disimpan ke dalam folder yang sama dengan folder tempat image disimpan, karena nantinya hasil anotasi ini file name-nya itu sama dengan file name dari image-nya. Oke, di sini langsung saya gunakan shortcut aja teman-teman. Jadi untuk teman-teman beralih ke image selanjutnya itu bisa menggunakan B pada keyboard. Untuk beralih ke image sebelumnya itu bisa menggunakan A. Gitu. Oke, untuk mengenerate bounding box-nya teman-teman bisa menggunakan W pada keyboard. Seperti ini. Jadi kita anotasi satu-satu, drag and drop dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu kita namai kelasnya motor, misal seperti itu ya. Lalu kita klik W lagi, kita anotasi lagi. Anotasi objeknya, jadi kita namai motor. Ini mobil, kita namai mobil. Dan lain sebagainya ya, seterusnya. Nah ini kalau kita lihat di sini kan berarti membutuhkan effort yang cukup besar nih teman-teman, karena teman-teman harus menganotasi berbagai objek ini nih sampai semuanya ya, semua objek. Kan di sini case-nya kendaraan ya, maka objek yang kita anotasi itu berupa motor dan mobil. Lalu setelah dianotasi, jangan lupa untuk di-save dan teman-teman bisa beralih ke image selanjutnya untuk dianotasi seperti itu. Nah di sini ada beberapa kemudahan yang saya akan jelaskan juga. Jadi proses anotasi ini jauh lebih mudah. Yang pertama teman-teman atur ini menjadi mode auto save. Dimana nanti pada mode ini teman-teman nggak usah klik menu di sidebar ini, menu save ini. Cara yang kedua adalah teman-teman gunakan use default label. Jadi di sini kita akan anotasi objek motor terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita setelah kita drag and drop, kita akan menulis satu persatu kelasnya, nama kelasnya. Ini nggak usah juga. Tapi dengan catatan bahwa teman-teman karena di sini use default-nya adalah label motor, maka teman-teman anotasi terlebih dahulu objek motor.
Nah, asumsikan bahwa semua objek motor sini sudah kita anotasi ya. Lalu kita beralih ke objek selanjutnya atau kelas selanjutnya, yaitu mobil. Jadi mana pada ini sama juga kita anotasi objek mobilnya seperti itu. Ini ke pengalaman saya ini cukup memudahkan ya teman-teman, daripada kita harus menulis satu persatu kelasnya seperti itu. Nah, jika kita save nih, kita save, lalu kita lihat pada datasetnya. Nah, di sini ada telah muncul satu file XML yang di dalam itu mengandung informasi-informasi dari image. Bisa kita lihat juga bahwa ini mempunyai nama yang sama ya, hanya formatnya yang berbeda. Jadi itulah alasannya mengapa lebih baik file anotasinya disimpan pada folder yang sama. Kita lihat, kita baca sedikit ya informasinya. Seperti yang sama-sama kita pelajari tadi, bahwa ini adalah format data Pascal QOC ya. Dimana di sini ada kelas objeknya motor, lalu objek motor itu ada di posisi mana dalam image, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, kita telah mempunyai nih, satu image, satu dataset, dan anotasi juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita membuild object detection ini. Di sini ada beberapa langkah. Karena menggunakan framework tadi, maka harus kita set up dulu terlebih dahulu frameworknya. Lalu kita training data-data yang tadi kita kumpulkan dan anotasi, hingga kita akan melakukan testing ya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau menggunakan framework ini, teman-teman bisa cari aja di internet, ketik aja keywordnya TensorFlow Object Detection API. Nantinya teman-teman akan diarahkan ke sebuah GitHub, ya teman-teman download aja repository dari GitHub tersebut. Nah, ini merupakan, jika teman-teman telah mendownload, ini merupakan hasil dari downloadannya, repositorinya. Dimana dalam file-file ini sudah terdapat segala sesuatu yang kita butuhkan untuk membuat sebuah model faster CNN untuk deteksi kendaraan. Nah, karena menggunakan framework ini, jadi kita hanya menyesuaikan dengan data yang kita punya. Yang pertama adalah data yang tadinya teman-teman telah lakukan anotasi. Di sini teman-teman simpan ke dalam dua dataset. Jadi istilahnya membagi datasetnya nih. Yang pertama masukin ke dalam dataset training, yaitu untuk sebagai data pembelajarannya. Yang kedua masukkan ke dalam data testing. Nah, untuk pembagiannya ini teman-teman bisa lakukan secara manual ya. Jadi misalnya teman-teman punya 1000 data, seperti itu, ya teman-teman hitung aja 80% data untuk training dan 20% data untuk testing. Atau 70% untuk training, 30% untuk testing. Nah, itu tergantung keinginan teman-teman aja untuk settingnya seperti apa. Oke, asumsikan ya kita telah asumsikan bahwa image yang tadinya kita anotasi sudah kita letakkan di sini, sudah kita bagi. Untuk selanjutnya kita setting segala sesuatu yang dibutuhkan ya di menggunakan framework ini. Ini cukup mudah ya teman-teman, yang bisa diikuti aja. Yang pertama, kita hubungkan dulu nih, karena menggunakan Google Colab, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya. Karena menggunakan Google Colab, jadi kita harus menghubungkan Google Colab sebagai code-nya atau tempat penulisan code-nya dengan Google Drive sebagai penyimpanan datanya. Ya, di sini kita hubungkan dengan menggunakan perintah ini nih. Drive.mount, dengan Drive ini sebuah library dari Google Colab. Itu. Lalu yang kedua, kita harus membuat sebuah file yang namanya file protobuf. Jadi file protobuf ini merupakan encode data sebelum dikirimkan. Nah, karena menggunakan framework nih, seperti yang saya bilang sebelumnya, maka aturan pada framework ini dia akan menggunakan sebuah file protobuf untuk mengirimkan data. Jadi tujuan awal file protokol ini dibuat adalah untuk menyederhanakan protokol request dan response. Nah,
Singkatnya, protobuf adalah cara untuk membuat serialisasi data terstruktur menjadi aliran biner secara cepat dan efisien. Jadi, seperti yang kita tahu juga ya, bahwa framework ini menggunakan sebuah API. Nah, mungkin untuk mengirimkan data-data ini agar lebih cepat, maka dijadikan sebagai sebuah aliran biner, seperti itu. Nah, ketika teman-teman telah mendownload repo-nya nih, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya, ini sudah tersedia file proto. Nah, file proto inilah yang tadi kita sebutkan sebagai file protobuf ya. Dia ditandai dengan format .proto. Nah, dengan menggunakan perintah ini nih, jadi teman-teman ubah dulu direktorinya, ini tempat penyimpanannya, lalu awali perintah dengan proto nih. Nantinya akan membuat sebuah file baru dengan format bahasa Python atau .py. Jadi file-file tersebut nantinya akan kita gunakan sebagai semacam modul ya, yang akan kita gunakan untuk bisa mengimplementasikan parser RCNN ini. Yang kedua, kita konfigurasi juga Python path-nya. Python path di sini, nah untuk Python path ini bertujuan untuk menambahkan directory path ya, yang menjadi tempat di mana modul atau package yang dibutuhkan Python berada. Oke, bisa teman-teman lihat di sini bahwa terdapat banyak sekali folder nih. Dimana kita tidak tahu nih bahwa parser RCNN ini membutuhkan modul dari folder mana aja sih. Nah, inilah fungsi dari Python path. Oke, untuk lebih jelasnya tentang Python path ini teman-teman bisa lihat di Medium bisa ya. Di situ sudah dituliskan juga ada Python path dan cara konfigurasi juga. Oh ya, untuk scraping dan crawling juga teman-teman bisa lihat di Medium bisa AI. Itu juga ada beberapa cara untuk scraping dan crawling dari berbagai macam data. Selanjutnya kita install dan build semua konfigurasi yang dibutuhkan. Di sini disimpan dalam setup.py. Jadi jika kita lihat di setup.py, nah ini merupakan semua konfigurasi yang kita butuhkan. Kita menginstal dan membuild setup.py ini untuk apa? Jadi sebenarnya itu hanya untuk melakukan tes cepat aja ya. Apakah Object Detection API ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, cara untuk mengetesnya adalah dengan menggunakan code dari del-builder.test.py ini. Jadi sama perintah untuk menjalankan perintah Python yang berisi file code-code berbahasa Python itu bisa diawali dengan perintah Python lalu nama filenya. Ini bisa kita baca Python lalu nama file di mana folder file ini berada. Atau direktori, kita menuju ke direktorinya dulu sampai ke tempat penyimpanan file tersebut. Nah, jika sukses, maka dia akan mengeluarkan informasi seperti ini. Ini artinya sukses ya. Bahwa Object Detection API kita yang kita build itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, kan tadi kita telah mempunyai sebuah masing-masing file XML ya untuk satu file image. Nah, semua file XML itu nantinya kita akan konversi ke dalam satu file CSV. Nantinya jadi ada dua buah file CSV, di mana file CSV yang pertama itu akan berisi data train dan file CSV yang kedua akan berisi data test. Seperti itu. Selanjutnya, dari hasil konversi dataset ke file CSV ini, kita akan konversi lagi menjadi format TF record. Nah, ini bertujuan untuk mengubah dataset ke dalam format biner agar pelatihannya itu semakin optimal. Di sini seperti saya bilang tadi bahwa di sini kan menggunakan API nih, maka mungkin ya untuk aliran datanya agar lebih cepat itu dirubah dulu nih ke dalam format biner. Di mana data biner ini memakan lebih sedikit ruang pada disk, membutuhkan lebih sedikit waktu dan menyalin dan dibaca jauh lebih efisien. Nah, sebelum kita mengenerate atau mengkonversi data dari CSV ke TF record, ada beberapa konfigurasi lagi nih yang perlu kita lakukan. Di sini bisa teman-teman lihat nih bahwa di sini telah tersedia file untuk generate TF record-nya. Yang perlu teman-teman ubah adalah di sini pada label. Ini labelnya sesuaikan dengan label teman-teman ya.
Ini kan kita hanya si motor dan mobil. Nah, jika lebih dari 2 objek ya teman-teman, tambahkan aja lagi di sini seperti ini ya. Nah, seperti ini dia akan mengembalikan sebuah ID 3, lalu nama kelasnya apa, misalnya beca, misal seperti ini ya. Nah ini untuk mengkonversi file dari CSV ke TFT code, dimana ketika kita untuk menjalankan perintah tersebut sama diawali dengan perintah Python ya, karena di sini merupakan baris kode-kode bahasa pemrograman Python. Lalu arahkan ke generate TFT code. Lalu CSV mana yang kita input, ini direktori CSV-nya. Lalu direktori di train-nya, direktori image-nya juga perlu di sini. Dan output-nya akan disimpan kemana. Di sini output-nya akan berupa namanya train.record dan test.record. Seperti itu. Nah ini kalau sudah mengeluarkan informasi seperti ini, akhirnya sukses ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan training nih dengan data yang sudah kita kumpulkan dan kita konversi, lalu dengan setup-setup yang telah kita lakukan. Oke, sebelum train juga terdapat beberapa hal yang harus kita konfigurasi nih. Yang pertama, kita harus membuat label map. Label map ini seperti ini. Label ini hanya sederhana ya, fungsinya untuk mengkategorikan kelas pada objek menjadi format atau angka atau nilai biner. Nilai integer ya, mengembalikan nilai angka seperti ini. Jadi ketika dia kelasnya objek, ketika objek kelasnya itu sebuah mobil, maka dia akan mengembalikan ID 1 dan motor akan mengembalikan ID 2 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita juga harus mengkonfigurasi nih dari file atau dari model yang telah kita download, yaitu FastStar RCMN. Di sini kita lihat bahwa di sini kita akan mendeteksi dua ya, sebuah objek, dua kelas. Lalu hal yang perlu kita ubah selanjutnya adalah ini direktori penyimpanan file. Ini ya teman-teman. Ubah direktorinya. Lalu ubah ke, karena kan tadi kita dataset kita sudah berbentuk format record ya, TF record. Jadi ubah juga ke penyimpanan direktori train record berada. Label mapnya juga diubah di sini sesuai dengan penyimpanan direktori kita. Lalu untuk evaluasinya juga sama. Di sini arahkan ke file dataset TF record kita dan label mapnya juga seperti itu. Setelah semua konfigurasi kita lakukan nih, maka kita telah sudah bisa nih untuk mentraining datanya. Jadi di sini saya training data sebanyak 200.000 step ya. Dimana pada implementasinya saya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 jam kayaknya. Nah, untuk memantau hasil dari progress training kita bisa menggunakan TensorBoard. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini teman-teman, berbentuk grafik ya. Di sini bisa lihat stepnya sebanyak 200.000. Lalu di sini ada informasi berupa box classifier-nya atau error dari klasifikasinya untuk penentuan objeknya. Lalu ada error dari penentuan bounding box-nya. Nah, ada error di RPN juga, yang tadi kita bahas bahwa RPN merupakan neural network sederhana ya untuk mengenerate region purpose-nya. Lalu ada loss dari objek dari RPN juga. Di sini ada localization, ini berarti bounding box-nya, dan objek di sini berarti kelasnya. Lalu sini ada total loss-nya dan ada clone dari total loss-nya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pantau nih. Jika dia semakin menurun errornya, maka bisa dikatakan bahwa objek yang kita atau model yang kita training ini sudah cukup baik. Jadi bisa kita lihat ya bahwa semakin menurun kan itunya loss-nya. Seperti itu. Nah, hasil dari training ini akan menghasilkan sebuah file dengan format checkpoint.
Sini bisa teman-teman lihat formatnya. Oh, sudah saya hapus kayak. Nah, intinya adalah file training ini atau proses training ini akan menghasilkan sebuah checkpoint, di mana checkpoint ini akan dihasilkan setiap 5 menit waktu training. Itu aturan yang dari framework-nya. Atau teman-teman bisa custom sendiri. Mau simpan hasil trainingnya dengan rentan waktu berapa menit dan sebagainya. Nah, nantinya setelah kita mendapatkan file checkpoint itu, kita akan mengekspor sebuah file checkpoint tadi ke dalam sebuah model ya dengan format PB atau protobuf, di mana format ini yang berisi classifier untuk mendeteksi objek. Jadi dengan menggunakan model ini nih, kita sudah bisa untuk mendeteksi objek seperti itu. Caranya sama, karena ini merupakan code dari Python, kita awali dengan Python dulu. Lalu sebutkan nama filenya, tempat code itu berada, inputnya apa. Ini bisa teman-teman lihat nih bahwa di sini inputnya berupa checkpoint prefix training dengan model checkpoint ke step pada step 200.000. Lalu outputnya akan disimpan ke inference graph. Coba kita lihat ya apa ada juga. Intinya adalah nanti pada folder inference graph ini terdapat sebuah model nih. Model yang dinamakan sebagai namanya di sini nggak ada. Sini namanya adalah frozen, kalau nggak salah frozen.pb gitu. Pokoknya intinya formatnya itu .protobuf. Kita sudah mempunyai model ini nih, ya model format ini, maka kita bisa langsung menginference ke suatu cache. Ini saya sudah coba juga untuk menginference suatu cache untuk mendeteksi objek dalam image. Sini code ini juga sudah tersedia teman-teman di GitHub-nya, di repository yang teman-teman download, tinggal digunakan aja. Digunakannya itu teman-teman harus input image apa sih nantinya teman-teman akan recognize. Lalu di sini ada model yang tadi kita ekspor nih, model inference vehicle.pb. Lalu ada label map-nya. Label map ini kita buat yang tadi, namanya label map nih, untuk mengkategorisasikan kelas dalam objeknya ke dalam angka. Lalu kita load semua yang dibutuhkan sini. Di sini kita load juga TensorFlow model ke dalam memonya. Kita sediakan semua variabel yang dibutuhkan. Lalu di sini adalah hasil dari object detection kita nih. Dimana untuk memvisualisasikannya, teman-teman bisa menggunakan perintah ini code nih. Nah, ini juga sudah tersedia di repository GitHub-nya. Jadi teman-teman tinggal berubah aja semua direktorinya seperti penyimpanan modelnya, penyimpanan gambarnya, dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lihat nih, dengan image yang baru kita bisa merecognize atau mengenerate sebuah bounding box yang mengenali objek-objek apa aja sih yang terdapat di dalam gambar, seperti itu. Nah, untuk inference ke videonya itu sama aja, sudah tersedia juga. Dan sini mungkin kita akan baca sedikit juga code-nya. Pertama, teman-teman input videonya, lalu ubah ke penyimpanan videonya, modelnya, label map-nya, nah itu aja. Lalu di sini ada proses yang namanya, ini proses untuk merecognize ya. Jadi pertama itu sederhananya video itu dipecah menjadi frame-frame, di mana frame-frame tersebut akan dilakukan recognize pada frame itu. Nah, nantinya outputnya adalah sebuah video baru, di mana video baru tersebut telah dapat mengeluarkan sebuah bounding box ya dalam objek-objek tertentu. Itu. Di sini saya demokan sedikit, tunjukkan sedikit ya output dari recognize di bidang video yang telah kita. Ini ada beberapa nih. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan juga di sesi awal, kita bisa menghitung kecepatan
dari video tersebut. Kurang lebih seperti ini teman-teman, kecepatan. Lalu kita bisa menghitung objek yang melewati suatu garis tertentu. Di sini bisa teman-teman lihat di pojok kiri atas kita bisa menghitung berapa banyak mobil dan motor yang lewat. Oke, selanjutnya kita bisa juga melakukan sebuah mendeteksi pelanggaran ya, misalnya pelanggaran marka ini. Jadi ada marka yang tidak putus-putus yang dimana dalam marka ini ketika objek melanggar maka objek tersebut berubah bounding box-nya berwarna merah. Nah ini semua kan bisa kita gunakan untuk traffic monitoring ya seperti itu. Oke mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan demonya. Mungkin bisa dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Alfi Salim atas materi yang disampaikan pada hari ini. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat publik. Untuk materi yang akan di-share itu bisa teman-teman tonton lagi di channel YouTube Bisa.ai ataupun bisa menghubungi panitia terkait kalau ada file yang nanti dikirim dari pemateri untuk dibagikan kepada peserta. Di sini ada yang nanya tentang code untuk deteksi gambar permainan kertas batu gunting. Nah, mungkin dari Mas Alfi bagaimana? Mungkin bisa dikasih gambaran tentang deteksi gambar secara umum mungkin ya. Karena saya lihat mungkin kalau deteksi gambar untuk secara khusus itu tergantung datasetnya aja. Nah, kalau misalkan deteksi gambar secara umum itu bagaimana, Mas Alfi? Oke, untuk Mas Muhammad Furqon, ini kebetulan saya juga ada ya untuk kode itu, jadi bisa dilihat nih. Untuk deteksi gunting batu kertas. Untuk deteksi gunting batu kertas di sini sebenarnya hanya klasifikasi jatuhnya, karena kita hanya untuk mengenali image tersebut apakah gunting batu atau kertas ya. Seperti sini bisa dilihat bahwa objek ini kan berarti kertas ya, lalu kita bisa mengenali bahwa ini paper. Nah maksudnya contoh code-nya adalah sama aja. Yang pertama kita harus mengumpulkan datasetnya terlebih dahulu nih. Lalu kita kalau untuk kasus klasifikasi biasanya itu nggak perlu melakukan sebuah anotasi gitu. Nah selanjutnya karena kita tidak memerlukan anotasi, kita hanya memerlukan label dari image tersebut atau kelasnya. Kelasnya ini bisa kita dapat dari dengan cara pendekatan kita simpan aja nih gambar-gambar yang merupakan gambar tangan berupa kertas, gunting, dan batu di masing-masing folder. Jadi nantinya ada 3 folder, yaitu folder gunting, folder batu, dan folder kertas. Lalu kita lakukan training pada image dalam folder-folder tersebut dengan kelasnya, sehingga kita bisa mengklasifikasi apakah image tersebut merupakan image gunting, batu, atau kertas. Misal seperti itu kan. Seperti itu aja Mas Rusnandi, bisa dilanjut. Atau saya baca aja nih pertanyaannya. Boleh sambil dibaca juga, Mas. Karena di sini sepertinya beberapa peserta memang masih
menuliskan di kolom chat publik. Sambil saya follow up juga pertanyaan untuk di channel YouTube. Oke, Mas. Nah, untuk link filenya mungkin nanti saya koordinasikan dulu ke panitia ya, teman-teman. Bila memungkinkan untuk di-share, nanti saya akan share. Seperti itu. Nah, kalaupun tidak bisa di-share, nah, teman-teman sebenarnya bisa cari aja nih di internet dengan keyword Object Detection, Example Object Detection API. Itu sebenarnya sudah banyak tutorial-tutorialnya dan sudah cukup mudah dipahami juga, bahkan dengan orang awam sekalipun ya, yang tidak mengerti data science misalnya, atau baru terjun di bidang data science. Apakah untuk menggunakan pasar CNN tidak perlu membuat model CNN seperti konvolusi, pooling, dan untuk kita ketika kita membuat model pasar CNN secara scratch ya, atau kita membuat secara manual, nah itu tentu saja diperlukan ya. Karena seperti yang tadi kita sama-sama lihat nih di arsitektur pasar CNN sendiri. Nah, sebentar kita balik ke materi. Di sini terdapat sebuah proses konvolusi layers. Nah, ini merupakan proses CNN nih teman-teman, di mana dalam proses ini terdapat proses konvolusi dan proses pooling, sehingga untuk menghasilkan sebuah feature map. Nah, tapi karena kita menggunakan framework, itu sudah ada sendiri kodenya. Jadi intinya adalah teman-teman dalam framework itu teman-teman sesuaikan aja dengan dataset yang teman-teman punya. Misalnya untuk mendeteksi kendaraan ya ubah sesuai dengan labelnya, sesuai dengan direktori penyimpanannya, dan lain sebagainya. Apakah memungkinkan untuk deteksi produk defect yang berbentuk 3D seperti botol? Nah, ini memungkinkan aja teman-teman. Seperti yang dijelaskan juga sebelumnya di sesi pertama, itu ada bagaimana kita membuat sebuah istilahnya gambar 2 dimensi menjadi gambar 3 dimensi. Nah, setelah kita membuat gambar 3 dimensi, itu bisa aja kita mendeteksi kerusakan-kerusakan mana aja yang terjadi pada produk. Nah, tapi kalau untuk gambarnya memang 2 dimensi, dan untuk di sisi yang lain tidak terlihat defect-nya, itu mungkin ada pendekatan lainnya teman-teman. Misal seperti ya kita harus secara full nih mendapatkan bagian-bagian dari produknya agar bisa dilihat secara keseluruhan bagian mana aja sih yang terjadi kerusakan seperti itu. Tes, ini ada pertanyaan nih Mas Afi dari channel YouTube kita. Izin bertanya, kalau untuk proses labeling dari PCAP menjadi CSV, deteksi serangan pada jaringan yang ditangkap dari aplikasi Snort, itu memakai library atau aplikasi apa ya? Terima kasih. Untuk mengkonversi ya Mas ya? Sorry tadi gimana? Ya, untuk sepertinya ini case-nya agak berbeda sih mungkin. Tapi untuk proses labeling dari PCAP dia bilangnya sih. PCAP menjadi CSV. Nah, ini sepertinya pada kasus deteksi serangan pada jaringan yang ditangkap oleh aplikasi Snort. Itu memakai library atau aplikasi? Oke. Yang pertama, saya belum pernah ya untuk melakukan case tersebut, tapi intinya adalah ketika kita mempunyai suatu dataset dan kita bisa untuk istilahnya memanipulasi dataset tersebut dalam format apapun, dataset tersebut pasti bisa dikonversi ke dalam format yang kita mau. Jadi misalnya saya ambil contoh tadi file XML ya, kan tadi kita mengkonversi file XML ke dalam file CSV. Di sini saya contohkan aja. Sebentar. Di sini teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah bisa memanipulasi, artinya kita bisa mengekstrak informasi-informasi apa saja dari
format dataset kita bisa mengkonversi ke dalam bentuk format apapun. Jadi misalnya di sini kan di CSV itu kita hanya mengambil kelas dan bounding box-nya aja ya. Jadi nanti per baris ada yang namanya ada kelas dan ada bounding box-nya. Nah itu kita ambil aja di sini. Lebih kalau bisa custom sih kita bisa buat sendiri nih program yang code-nya. Jadi di sini misalnya kita baca dulu nih file XML-nya semuanya kita baca. Lalu kita hanya ingin mengambil tag pada objek aja, tag yang bertuliskan objek aja nih. Nah berarti kita akan memanipulasi isi dari objek ini nih. Lalu kita ambil namanya, kita simpan di satu sel dalam file CSV. Lalu kita cari lagi tag yang namanya bounding box. Lalu kita ambil semua nilai yang kita butuhkan, lalu kita simpan ke dalam file CSV. Lalu kita looping semua file XML yang terdapat dalam directory tersebut, disatukan ke dalam satu file CSV. Nah, sederhananya seperti itu ya. Jadi intinya adalah harusnya format dataset apapun, asal kita bisa untuk memanipulasi format tersebut, itu bisa kita konversi ke format lain, seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu. Kalau program pakai Python, kita install packing atau nggak begitu? Oke. Mas Wahyu, terdapat beberapa cara nih kita untuk menginstal Python. Yang pertama, kita download langsung dari website resmi Python. Kalau nggak salah, python.org gitu kalau nggak salah. Saya lupa. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan suatu packaging dari Python, yaitu Anaconda. Nah, kalau kita menggunakan Anaconda, itu segala environment-nya sudah dimanajemen oleh Anaconda tersebut. Jadi untuk menginstal sesuatu library, kita bisa menggunakan Anaconda Pro. Nah, sini saya contohkan ya. So, kita ingin menginstal library Pandas ya. Kita install aja. Seperti ini. Kita adalah pip install nama library-nya. Kalau kita menggunakan Anaconda Pro ini sudah di manajemen secara otomatis ya, jadi ini cukup memudahkan ya. Nah, kalau Mas Wahyu ini menginstal Python-nya dengan tidak menggunakan Anaconda nih, itu bisa aja dengan menggunakan pip tadi, tapi Mas Wahyu harus install sendiri nih pip-nya. Jadi ada website pip juga untuk menginstal pip, lalu setelah diinstal dimasukkan ke environment komputer kita dan bisa digunakan di command prompt-nya atau di CMD-nya di Windows, seperti itu. Oke, mungkin nanti saya share ya untuk codingan batu gunting kertasnya. Nanti bisa dihubungi ke panitia. Algoritma yang memungkinkan ya maksudnya untuk deteksi objek ini nih, atau untuk apa? Oke, untuk deteksi objek ya. Jadi mungkin kalau Mas Amarudin ini mengikuti si awal, dan itu sebenarnya untuk pendekatan deteksi objek sendiri kita nggak mesti menggunakan neural network. Karena ada beberapa pertimbangan ya, karena salah satunya adalah biaya komputasinya tidak sedikit, lalu ada beberapa hal yang harus kita penuhi ya, misalnya dataset dan lain sebagainya. Nah, untuk case-case sederhana aja, misalnya kayak untuk mendeteksi tadi di sesi pertama, itu bisa menggunakan pendekatan lain. Seperti itu.